Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Febrianti dengan NIM 12220800092 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya berdasarkan 6 video yang sudah dosen saya berikan. Adapun konteks yang ada di materi yang ada di presentasi kali ini, yang pertama ada salah fokus, yang kedua ada lompatan logika, yang ketiga ada menyikapi berita secara kritis, yang keempat ada bagaimana menilai dengan kritik tulisan berdasarkan sebuah penelitian, yang kelima ada sesat pikir atau logical fallacy, dan yang terakhir ada mengurangi overthinking. Oke, untuk poin yang pertama ada salah fokus. Salah fokus diartikan sebagai kesalahan logika yang terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak menyasar inti dari topik argumen, tapi hal lain yang sebetulnya tidak relevan. Kesalahan ini bisa terjadi ketika kita tidak objektif dan membiarkan perasaan atau asumsi pribadi mempengaruhi proses berpikir. Nah, dari salah fokus ini tuh ada jenis-jenisnya. Ada 4 jenis salah fokus yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada ad hominem, yaitu salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang. Nih, contohnya tuh kayak menyerang latar belakang kondisi fisik dan kepercayaan pembuat argumen. Yang kedua yaitu ada asosiasi. Asosiasi ini adalah salah salah fokus terhadap asosiasi argumen dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Nah, misalnya Oscar membaca berita bahwa pemerintah ingin mengalahkan program keluarga berencana untuk mengurangi angka kelahiran. Lalu si Oscar itu berkata, pengurangan angka kelahiran banyak dilakukan oleh negara komunis. Nah, argumen Oscar ini tidak menjelaskan kenapa pengurangan angka kelahiran itu buruk, tapi karena ia tidak suka eh, komunismenya itu. Nah, lalu yang ketiga ada Tokuok. Ini bahasa aja Tokuekwe. Nah, yang ketiga itu ada Tokuokwe, yaitu salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Contohnya ini misalnya, Karina menjelaskan pada Nanang mengapa kita sebaiknya membawa tas belanja sendiri daripada menggunakan kantong plastik. Namun Nanang menyanggah Karina dengan berkata, ah kamu juga sering belanja pakai kantong plastik. Nah, eh, namun hal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kuat tindaknya argumen Karina tentang membawa tas belanja itu. Nah, kesalahan ini mirip dengan mengutip tokoh daripada argumennya. Dan yang terakhir ada pendapat mayoritas, yaitu salah fokus ke pendapatan mayoritas, bukan pada kekuatan semis dan kesimpulan argumennya. Lalu materi lalu Lalu poin yang kedua itu ada lompatan logika. Nah, lompatan logika ini terjadi saat seseorang terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa pesemi yang cukup. Ada 4 jenis kesalahan lompatan logika. Yang pertama itu ada menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Nah, ini tuh ada hubungannya dari sebab dan akibat. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Contohnya itu sebelum penyebab penyakit malaria, ditemukan orang menganggap malaria itu disebabkan oleh udara malam. Sebab banyak orang yang beraktivitas di luar ruangan saat malam hari lalu terkena malaria. Dengan kata lain, argumennya itu adalah serangan penyakit malaria yang terjadi setelah seseorang keluar rumah di malam hari. Maka penyakit malaria itu disebabkannya oleh udara malam. Namun, belum ada pembuktian bahwa keluar malam itu akan menyebabkan dan akan menimbulkan penyakit malaria. Yang kedua itu ada membesar-besarkan dampak. Nah, kesalahan ini bisa terjadi secara tidak disengaja, eh, tapi bisa juga orang melakukannya dengan sengaja untuk menakut-nakuti lawan bicaranya. Yang ketiga ada menyodorkan dilema palsu. Eh, Nah, dilema dilema itu apa sih? Dilema adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, sama bagusnya atau sama buruknya, sehingga kita sulit untuk memilih.
Contohnya itu sebagai eh, contohnya itu saat lapar tapi tidak membawa banyak uang. Eh, kita bisa makan dengan porsi normal, bisa tapi tidak bisa beli minum, atau porsi kecil tapi bisa beli minum. Yang keempat, ada menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Nah, kesalahan ini ada dua. Yang pertama, kita menyatakan sesuatu salah karena belum bisa membuktikan kebenarannya. Atau yang kedua, sebaliknya, kita eh, menyatakan sesuatu dengan benar karena belum bisa membuktikan kesalahannya. Nah, ada juga menyikapi, yang ketiga itu ada menyikapi berita secara kritis. Berita mungkin bisa digolongkan sebagai kebutuhan pokok, tetapi kita tidak bisa percaya isi berita itu begitu saja. Jadi sebagai pembaca berita yang kritis, kita harus menerapkan prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar. Nah, ada juga nih langkah-langkah yang dapat dilakukan agar sebuah berita itu dapat dipercaya atau tidaknya. Yang pertama, periksa reaksi emosional ketika setelah membaca sebuah berita. Yang kedua, ada ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita tersebut. Yang ketiga, ada perhatikan judul berita. Yang keempat, ada periksa apakah media yang memuatnya punya kredibilitas. Yang kelima, ada waspadai waktu penayangan sebuah berita tersebut. Yang keenam, ada waspadai kutipan dalam sebuah berita. Yang ketujuh, ada periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Yang kedelapan, ada cermati foto atau gambar yang dipakai oleh sebuah berita. Karena foto atau gambar itu masih bisa diedit. Jadi, eh, sebagai pembaca yang kritis, kita harus mengecek ulang foto itu benar fakta atau tidak. Dan yang terakhir ada bandingkan berita di media satu dengan media lainnya. Jadi kita harus tetap cross-check juga sebagai pembaca yang kritis. Yang ke yang poin keempat ada bagaimana menilai dan kritis tulisan berdasarkan sebuah penelitian. Tujuan ini tuh untuk menjelaskan pentingnya menilai artikel sains atau hasil penelitian secara kritis dan juga memberikan panduan untuk menilai artikel sains atau hasil penelitian. Artikel sains atau hasil penelitian itu perlu dinilai secara kritis karena tidak semua penelitian layak dipercayai. Ada juga nih eh, hal yang perlu diperhatikan dalam menilai artikel sains atau hasil penelitian. Yaitu yang pertama ada judul artikel atau penelitian tidak sensasional. Kedua ada peneliti atau institusinya cukup dapat dipercaya. Yang ketiga ada kesimpulan generalisasi cukup kuat. Yang keempat ada hubungan sebab akibat cukup kuat, bukan sekadar korelasi saja. Yang kelima, ada penelitian tentang sebab akibat memakai kelompok pembanding. Yang keenam, ada pemilihan data dilakukan dengan objektif. Dan yang ketujuh, ada penelitian pernah dikutip atau diulang oleh peneliti lain. Lalu, poin yang kelima, yaitu ada mengenali sesat pikir atau dalam bahasa Inggrisnya logical fallacy. Nah, dari mana sih asal kata logika falasi? Yang pertama itu ada falasia, yang artinya itu deception atau tipu muslihat. Nah, logika falasi ini adalah argumen yang salah dalam logika berpikir, yang mana menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Nah, kita juga harus mengenali karakteristik dari logika falasi ini. Yang pertama itu harus terdapat kesalahan dalam logika berpikir. Yang kedua, harus bisa diterapkan terhadap argumen. Dan yang ketiga, harus memiliki kesalahan atau menipu. Selanjutnya ada jenis-jenis sesat pikir atau logika falasi yang umum terjadi. Yang pertama ada hasty generalization atau over generalization. Artinya dari skala kecil ke skala besar. Nah, ada juga yang kedua circular reasoning,
yaitu pengambilan keputusan yang berputar-putar tapi tidak menyertakan bukti atas klaim yang dikatakan. Yang ketiga ada slippery slope, yaitu ketika satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain yang panjang dan akan membuat efek yang signifikan. Yang keempat ada straw man, menciptakan sebuah target palsu yang berupa argumen baru. Dan yang kelima ada ad hominem, yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu argumen yang ditujukan untuk lawan bicara dalam arti menyerang pribadi, bukan argumennya. Jadi, orang yang mm, menyatakan argumen itu eh, mengkritik secara pribadinya, bukan argumen yang lawannya bicarakan. Dan yang keenam ada false dikotomi, yaitu dalam satu argumen hanya ada dua alternatif pilihan. Nah, ada juga cara untuk mengurangi overthinking. Poin yang terakhir. Sebelumnya, em, kita jelaskan dulu apa itu sensasi dan persepsi. Karena overthinking ini menyangkut kepada psikologi. Nah, sensasi adalah semua hal yang berasal dari luar dan ditangkap oleh panca indera. Lalu persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensori guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Nah, pola negatif thinking yang paling umum nih. Yang pertama, pola pukul rata, yaitu berpikir bahwa satu kejadian akan memengaruhi seluruh hidup. Yang kedua ada lompat ke kesimpulan, yaitu membuat asumsi tanpa bukti. Dan yang terakhir ada menyalahkan, yaitu menyalahkan satu pihak saja atau suatu kejadian. Nih, karena negatif thinking itu tidak baik, di sini juga ada cara mengatasi pola negatif thinking. Yang pertama, sadar akan pola negatif thinking. Kita harus sadar bahwa yang kita pikirkan itu tentang hal yang buruk. Nah, yang kedua ada berikan konteks dan makna yang tepat. Yang ketiga ada ceritakan kepada orang lain. Jadi eh, kita juga bisa konsultasi ke teman, ke orang tua, atau ke dosen, atau ke siapapun yang kita percayai. Yang keempat, ada belajar untuk berpikir di luar kotak. Yang kelima, ada berlatih untuk berpikir realistis. Yang keenam, ada fokuslah pada hal-hal positif. Dan yang terakhir adalah ada dukunglah diri sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk poin yang terakhir tentang negative thinking atau dalam kata lain yaitu overthinking. Apa sih yang sedang saya overthinkingkan saat ini? Mungkin saat ini saya sedang mengoverthinkingkan bagaimana ya keadaan saya nanti setelah kuliah, bagaimana saya menjalani hidup setelah lulus kuliah. Saya harus kerja di mana, saya nantinya kerja di mana, karena saya nggak mau sia-sia begitu saja udah kuliah sekolah tinggi-tinggi di perguruan tinggi, tapi kalau ujung-ujungnya tidak bekerja gitu. Jadi saya sedang mengoverthinkingkan gimana nantinya saya melanjutkan hidup setelah lulus kuliah ini. Uh, Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kurang jelas atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.